Teka-teki pelatih baru AC Milan akhirnya terjawab. Pakar transfer ternama Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Ruben Amorim akan menjadi pelatih baru AC Milan. Menurut Romano, kesepakatan antara Milan dan Amorim telah tercapai secara verbal. Pelatih asal Portugal itu akan menandatangani kontrak hingga Juni 2028 dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2029. Sebelum keputusan ini diresmikan, nama Amorim memang menjadi kandidat terkuat di internal manajemen Milan. Klub bahkan telah menyiapkan tawaran kontrak sejak beberapa hari sebelumnya, namun masih menunggu persetujuan akhir dari pemilik klub Gary Cardinali. Setelah lampu hijau dari Cardinali didapatkan, proses penunjukan Amorim pun akhirnya rampung. Dengan demikian, pencarian pelatih baru AC Milan resmi berakhir. Berdasarkan detail kesepakatan yang beredar, opsi perpanjangan kontrak hingga 2029 kemungkinan akan terkait dengan pencapaian target tertentu, termasuk peluang membawa Milan lolos ke Liga Champions. Penunjukan Amorim juga menandai dimulainya era baru bagi Rossoneri setelah berakhirnya masa kepelatihan Massimiliano Allegri. Kini, manajemen berharap pelatih berusia 41 tahun tersebut mampu membawa AC Milan kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa. Detail kontrak Ruben Amorim bersama AC Milan mulai terungkap. Menurut laporan media Portugal A Bola, pelatih berusia 41 tahun itu sepakat menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama Rossoneri. Laporan tersebut menyebutkan bahwa meski ada opsi perpanjangan, manajemen AC Milan akan melakukan evaluasi setiap musim sebelum memutuskan apakah kerjasama akan dilanjutkan atau tidak. Masih menurut media A Bola, Amorim juga rela menerima pemotongan gaji yang cukup besar demi bergabung dengan Milan. Ia dikabarkan akan menerima sekitar 3,5 juta euro per musim, jauh lebih rendah dibandingkan saat menangani Manchester United yang memberinya gaji sekitar 8,5 juta euro per tahun. Meski begitu, terdapat peluang bagi Amorim untuk mendapatkan kenaikan gaji di masa depan. Laporan yang sama menyebutkan bahwa bonus dan peningkatan pendapatan bisa diberikan jika ia berhasil membawa AC Milan kembali lolos ke Liga Champions pada musim 2027-2028. Dalam waktu dekat, Ruben Amorim juga dikabarkan akan terbang ke Italia untuk menyelesaikan proses administrasi, menandatangani kontrak resmi, dan menjalani perkenalan sebagai pelatih baru AC Milan. AC Milan langsung bergerak cepat setelah mencapai kesepakatan dengan Ruben Amorim sebagai pelatih baru. Menurut laporan jurnalis transfer Matteo Moretto, manajemen Rossoneri kini juga berhasil mengamankan kesepakatan untuk mendatangkan dua petinggi asal Jerman, Marcus Krause dan Timo Hardung. Laporan tersebut menyebutkan bahwa Krause dan Hardung akan bergabung sebagai satu paket sesuai syarat yang diajukan Krause sebelum menerima tawaran AC Milan. Dalam struktur baru klub, Krause akan menempati posisi Head of Football dan bertanggung jawab mengawasi seluruh proyek olahraga AC Milan. Sementara itu, Hardung akan mengisi jabatan Direktur Teknis, melanjutkan kerjasama yang sebelumnya telah mereka bangun di Eintracht Frankfurt. Menurut Moretto, langkah ini menunjukkan bahwa Milan ingin membangun fondasi yang kuat untuk era baru di bawah Amorim. Ketiganya diyakini memiliki visi yang sejalan dalam menyusun proyek jangka panjang klub. Meski begitu, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai nilai kompensasi yang harus dibayarkan AC Milan kepada Eintracht Frankfurt untuk membawa kedua petinggi tersebut ke San Siro. Langkah cepat yang dilakukan manajemen di bawah kepemimpinan Gary Cardinali menjadi sinyal bahwa Milan serius melakukan pembenahan. Setelah memastikan kedatangan Amorim, Rossoneri kini juga memperkuat jajaran manajemen demi mendukung target klub kembali bersaing di level tertinggi sepak bola Italia dan Eropa. Lecce resmi mengaktifkan opsi pembelian untuk mempermanenkan striker muda Italia Francesco Camarda setelah masa peminjamannya berakhir. Kabar ini sempat mengejutkan karena Camarda selama ini dikenal sebagai salah satu talenta terbaik Akademi AC Milan. Namun kepindahan tersebut belum berarti sang pemain akan meninggalkan Milan secara permanen. Dalam kesepakatan yang telah dibuat sejak awal masa peminjaman, AC Milan memiliki klausul buyback atau hak membeli kembali Camarda. Klausul tersebut bisa diaktifkan dalam periode 18 hingga 20 Juni, sehingga Milan masih memegang kendali atas masa depan pemain muda tersebut. Skema seperti ini merupakan praktik yang cukup umum di sepak bola Italia.
klub peminjam membeli pemain secara permanen terlebih dahulu, sementara klub asal tetap memiliki hak untuk membelinya kembali dalam jangka waktu tertentu. Lecce juga mengonfirmasi situasi tersebut melalui pernyataan resmi klub. Mereka menyebut telah menggunakan opsi untuk mengakuisisi Camarda secara permanen dari AC Milan. Namun Milan memiliki hak untuk mengaktifkan opsi pembelian kembali pada 18 sampai 20 Juni. Dengan kondisi ini, kepemilikan Lecce atas Camarda kemungkinan hanya bersifat sementara. Dalam beberapa hari ke depan, AC Milan diperkirakan akan mengaktifkan klausul buyback dan membawa kembali salah satu aset muda paling menjanjikan mereka ke Milanello. Penunjukan Ruben Amorim sebagai pelatih baru AC Milan memicu kritik dari sejumlah pengamat sepak bola Italia. Salah satu kritik paling keras datang dari jurnalis dan analis sepak bola Italia Marco Bucciatini dalam acara televisi Calcio Mercato El Giornale. Bucciatini menyoroti keputusan manajemen AC Milan yang dipimpin Geri Cardinali dan didukung penasihat senior klub Zlatan Ibrahimovic. Menurutnya, arah kebijakan klub saat ini semakin menjauh dari nilai-nilai tradisional yang selama ini dikenal sebagai Milanismo. Bucciatini menilai penunjukan Amorim bukan sekedar soal memilih pelatih asing. Ia menegaskan bahwa masalah utamanya adalah cara manajemen membangun klub yang dianggap kurang memperhatikan sejarah, budaya, dan identitas AC Milan. Menurutnya, jika Amorim direkrut sekitar 2 tahun lalu, respon publik mungkin akan berbeda. Namun saat ini setelah kegagalannya bersama Manchester United, keputusan tersebut dinilai lebih berisiko dan tidak lagi memberikan antusiasme yang sama. Dalam kritiknya, Bucciatini juga mempertanyakan peran Zlatan Ibrahimovic sebagai legenda klub dan bagian dari manajemen saat ini. Ibrahimovic dianggap belum mampu menjaga nilai-nilai yang selama ini menjadi identitas AC Milan. Berdasarkan pandangannya, ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Pertama, manajemen dinilai lebih fokus pada pendekatan modern dan berbasis data dibanding mempertahankan identitas klub. Kemudian yang kedua, kritik yang muncul bukan karena Amorim berasal dari luar Italia, melainkan karena dianggap kurang memahami budaya dan tradisi yang melekat pada AC Milan. Dan yang ketiga, keputusan merekrut Amorim saat ini dinilai sebagai langkah berisiko mengingat hasil buruk yang ia catat di Inggris. Dalam pernyataannya yang dikutip di acara Calcio Mercato El Originale, Bucciatini menegaskan bahwa yang sedang terabaikan bukanlah unsur keitaliaan AC Milan, melainkan nilai Milanismo itu sendiri. Kini perhatian publik tertuju kepada Amorim. Selain dituntut membawa hasil positif di lapangan, pelatih asal Portugal tersebut juga harus membuktikan bahwa dirinya mampu memahami dan menghormati identitas besar yang selama ini melekat pada AC Milan. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.